Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peserta mata kuliah presentasi desain. Di video ajar kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar public speaking, khususnya tentang intonation and gesture. Oke, kita langsung saja simak. Capaian pembelajaran dari pertemuan atau materi pada hari ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami makna intonasi, artikulasi, dan gestur. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan dapat mempraktekkan cara mengolah teknik vokal. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat berbicara dengan intonasi yang pas. Dan yang keempat, mahasiswa mengetahui gestur saat presentasi. Oke, kita mulai dari latihan berikut ini ya. Coba teman-teman baca kalimat di bawah ini. Ada sebuah kalimat, jika dibaca bunyinya, menurut pemeriksaan dokter Joko Santoso memang sakit. Nah, jika kita menerapkan jeda atau kita gunakan intonasi yang berbeda, maka akan ada banyak makna terhadap satu kalimat ini. Ya, makna yang pertama, kita gunakan jeda seperti ini. Menurut pemeriksaan, Dokter Joko Santoso memang sakit. Artinya, menurut sebuah pemeriksaan, ada seorang dokter yang bernama Joko Santoso, dokter ini sakit. Kemudian kita gunakan jeda yang kedua. Menurut pemeriksaan dokter, Joko Santoso memang sakit. Nah, di sini yang melakukan pemeriksaan adalah seorang dokter. Entah siapa namanya, dokter ini sedang memeriksa seorang pasien yang bernama Joko Santoso. Dan Joko Santoso ini memang sakit. Jadi yang sakit adalah Joko Santoso. Oke, kita gunakan variasi jeda yang ketiga. Menurut pemeriksaan dokter Joko, Santoso memang sakit. Nah, di sini beda nih teman-teman dengan yang pemaknaan dengan jeda yang variasi kedua. Kalau yang variasi ketiga ini ya, ada seorang dokter yang bernama Joko melakukan pemeriksaan kepada pasien bernama Santoso. Nah, Santoso ini sakit. Ya. Nah, dari contoh atau latihan penggunaan variasi jeda pada sebuah kalimat, maka kita dapatkan makna atau definisi dari intonasi. Ya, itulah peran atau implementasi dari intonasi dalam atau ketika kita membaca sebuah kalimat. Nah, intonasi itu apa berarti? Jadi intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara. Intonasi menentukan makna seperti yang kita praktekkan tadi ya. Maka di sini prinsipnya adalah teman-teman gunakan suara dengan pitch rendah ya atau gunakan suara dengan nada atau intonasi yang rendah. Hindari suara pitch tinggi. Kenapa? Dalam tabel teman-teman bisa melihat di sini. Intonasi dengan pitch tinggi ya, jika itu suara pria maka bisa dinilai dari presentasi atau suara pria tersebut dia tidak berwibawa dan justru terlihat marah-marah. Dan kalau suara wanita dengan pakai pitch yang tinggi, nada yang tinggi, itu menjadi tidak berwibawa dan kekanak-kanakan. Ya, contohnya seperti apa sih Bu? Bicara dengan intonasi pitch tinggi itu seperti apa? Contoh seperti ini ya, suara wanita dengan pitch tinggi. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oh, kabarnya baik-baik saja ya. Oh, tentu saja karena hari ini teman-teman bertemu lagi dengan saya, Dona. Oke nih teman-teman, kalau begitu kita langsung aja nih mulai game yang satu ini. Nah, itu adalah contoh suara dengan pitch tinggi. Selain tidak nyaman didengar oleh audiens ya, tidak nyaman juga bagi si presenternya. Ya, karena dia effortnya terlalu besar. Ya, dia akan mudah capek suaranya. Bayangkan kalau dia harus presentasi selama 1 sampai 2 jam. Ya, dengan pitch tinggi. Ya, tentunya itu akan sangat melelahkan dan akan menyebabkan sakit tenggorokan. Nah,
Maka prinsipnya atau yang baik adalah gunakan suara pitch rendah ketika Anda presentasi atau itu ketika Anda public speaking. Ya, pitch rendah. Pitch rendah bagi suara pria melambangkan tenang, kemudian dia sosok yang berwibawa, punya otoritas yang tinggi dibanding dengan audiensnya. Ya, ini cocok digunakan oleh para pimpinan atau leader di sebuah perusahaan ataupun di manapun profesinya, apapun profesinya, dimanapun berada, dia ketika memakai pitch rendah, dia akan ini ya, memiliki ketenangan dalam berbicara, kemudian kewibawanya itu juga bisa dilihat, dan otoritas yang tinggi tadi. Nah, pun sama dengan suara wanita, karakternya. Jika dia berbicara, presentasi dengan menggunakan pitch rendah, maka efek yang dihasilkan itu adalah membawa ketenangan bagi para audiensnya, ya, sehingga audiens pun juga enak mendengarnya, ya, nyaman, kemudian berwibawa dan juga punya otoritas yang tinggi, ya. Karena kalau untuk yang suara tinggi tadi itu semacam kekanak-kanakan ya, teman-teman, sehingga itu tidak berwibawa, ya. Nah, bagaimana Bu contoh presentasi dengan pitch rendah? Ya, pitch rendah itu ya seperti saya berbicara sekarang ini. Saya menggunakan pitch rendah, ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja mudah-mudahan ya saya doakan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu adalah contoh dari presentasi menggunakan pitch rendah. Ini perlu kalian ingat ya teman-teman, ketika kalian presentasi, kalian harus latihan menggunakan intonasi dengan pitch rendah ini. Nah, setelah kita belajar tentang intonasi, hal yang perlu kita pelajari berikutnya adalah tentang artikulasi. Artikulasi artinya kejelasan dalam mengucapkan huruf vokal dan juga konsonan, sehingga kalimat diucapkan terdengar jelas. Ya. Nah, jadi kalau artikulasi ini kaitannya dengan kejelasan kita dalam mengucapkan huruf itu. Ya, sehingga fonemnya terdengar juga jelas, ya, baik itu vokal maupun konsonan. Yuk kita latihan mengucapkan huruf vokal dan konsonan. Kita latihan dari huruf vokal dulu. Teman-teman bisa menirukan saya dalam mengucapkan huruf vokal. A, I, U, E, O. Selanjutnya huruf konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ya, ketepatan mengeluarkan bunyi sebuah huruf itu harus sesuai dengan makharijul hurufnya, tempat keluar huruf. Nah, ketepatan kita mengolah rongga mulut kita, lidah, gigi, ya, tenggorokan, ya, ini yang menentukan artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan huruf vokal maupun konsonan, teman-teman. Ya, jadi kalau A ya A mulutnya terbuka, I mulutnya meringis, U, E, O. Ya, kemudian mengucapkan huruf P, F, F juga ada desisnya. Ya, gigi atas menyentuh dengan bibir bawah, F. Ya, kemudian mengucapkan R, ya harus bergetar, R, S, T. Nah, inilah teman-teman yang harus latihan ya untuk mengucapkan huruf vokal dan konsonan supaya artikulasinya jelas ya. Karena jika teman-teman ini tidak bisa mengucapkan dengan jelas per karakter atau per hurufnya, maka itu akan mempengaruhi
kejelasan susunan kata, dan juga akhirnya dalam kalimat yang utuh. Ya, itu. Artikulasi. Nah, kemudian dengan intonasi dan artikulasi yang bagus, maka kita bisa menciptakan suara profesional. Suara profesional adalah suara diri sendiri yang diolah untuk meningkatkan daya otoritas dan daya persuasi dalam konteks komunikasi profesional. Nah, suara profesional ini teman-teman, ini masing-masing orang punya karakter dan keunikan serta kekhasannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pressure diri Anda untuk berupaya atau memaksakan diri untuk bisa atau sama persis dengan suara orang lain. Ya, Anda punya karakter sendiri-sendiri khasnya, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya, tapi di sini suara orang itu bisa dilatih untuk bisa menjadi suara profesional tadi, untuk meningkatkan daya otoritas ya dan daya persuasi. Ya di antaranya tadi ya dengan menggunakan intonasi yang pas, kemudian pitch rendah, artikulasinya jelas ya. Kalau warna suara maka masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan. Maka banggalah dengan warna suara Anda sendiri. Nah, 3 ciri suara profesional itu harus punya yang namanya authority. Ini kaitannya dengan intonasi. Authority itu apa? Memiliki daya otoritas dan persuasif. Ya, gunakan pitch rendah, bertempo, dan intonasinya pas. Kemudian yang kedua, ciri suara profesional adalah clarity. Ini terkait dengan artikulasi. Suaranya jelas dan nyaman didengar sehingga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga apa? Dia punya energi. Ini kaitannya dengan power, ya. Suara dituturkan dengan kemantapan dan keyakinan. Nah, bagaimana Bu suara itu dituturkan dengan kemantapan dan keyakinan? Caranya seperti apa? Ya, ini kaitannya dengan berbagai aspek. Di antaranya, Anda harus menguasai materi tersebut. Ya, kemudian yang kedua, fisik Anda juga harus fit dalam keadaan prima. Ya, ini kaitannya karena kita membawakan kaitannya dengan gestur, kemudian dengan suara. Kalau kita kondisinya sakit atau misalkan belum sarapan, sehingga itu mempengaruhi energi atau suara yang kita tuturkan. Nah, yang kemudian yang ketiga, keyakinan itu berasal dari apa? Bahwa Anda yakin dengan materi Anda, kebenarannya secara konteks ya, maupun konten. Nah, kemudian Anda juga ingin ya punya motivasi untuk menjalin bonding dengan para audiens. Gitu ya. Anda punya kecintaan atau motivasi untuk menyampaikan materi Anda kepada audiens. Nah, sehingga motivasi yang kuat itu akan membawa dampak yang baik kepada energi atau power Anda ketika Anda presentasi nanti. Gitu ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan energi tadi ya. Seseorang bicara dengan penuh energi atau dia antusias ya, ketika dia yang pertama menyukai bidang atau topik pembicaraannya. Ya, bayangkan seorang sahabat dia mau curhat dengan sahabatnya nih. Ada seorang teman mau curhat. Ada seseorang ini dia senang dengan topik yang dia bicarakan. Dia cerita tentang konser musik BTS contohnya ya. Nah, tentunya ketika dia curhat atau sharing dengan sahabatnya ini, dia akan menggebu-gebu ya, sangat antusias karena dia sendiri adalah ARMY, penggemarnya si BTS ini. Ketika dia berbicara, ngobrolin, bahas soal konsernya yang semalam gitu ya, maka dia akan antusias sekali. Ya, dan antusias itu akan terlihat dari ekspresi wajahnya, dari gesturnya, dari power suaranya itu terdengar. Apakah dia antusias atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, dia menyukai orang yang diajak bicara. Ya, kalau si teman tadi ya berbicara tentang konser BTS kepada sahabatnya. Nah, tentunya kalau ini sahabat orang yang disukai dong. Ya, kalau dia nggak suka sama orang yang diajak ngobrol, dia males banget ya. Mulai dari ekspresinya tidak menyenangkan, gesturnya juga ogah-ogahan, otomatis dia juga
menjaga jarak secara fisik gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kalian lihat ketika apakah seseorang tersebut bicara dengan penuh energi atau antusias atau tidak. Baik, ini adalah 5 hal atau 5 aspek dalam teknik vokal atau mengolah vokal ya, disingkat menjadi voice, V-nya apa? Volume, O gap, I intonation, C clarity dan E energy. Nah, kita bahas satu persatu mulai volume. Ketika kita ingin melatih teknik vokal, maka perhatikan yang pertama ini volume. Volume ini adalah besar kecilnya suara ya atau keras pelannya suara. Ini disebut dengan volume. Maka untuk teknik vokal yang bagus, gunakan volume yang besar, volume yang keras. Ya, kalau suara Anda punya powernya belum begitu keras gitu ya, powernya belum full, Anda bisa pakai alat bantu, pakai mikrofon ya supaya membantu mengeraskan volume suara Anda. Ya, kemudian yang kedua, hindari O-gap. O-gap itu apa? Adalah kata-kata atau bunyi-bunyian ya yang biasanya secara tidak sadar kita ucapkan ketika presentasi dan itu sangat mengganggu audiens. Contohnya, oh, nah ya, contoh lagi, teman-teman, saya hari ini mau presentasi tentang tugas kelompok kami, di mana hasil presentasi ini adalah hasil diskusi dari anggota kelompok kami yang sudah kami diskusikan sejak 7 hari atau kurang lebih 10 hari. Nah, itu adalah contoh O-gap ketika presentasi. Itu sangat mengganggu, teman-teman. Ya, hindari O-gap. Biasanya O-gap ini muncul ketika kita berpikir. Berpikir kita mau ngomong apa ya gitu. Nah, otomatis atau spontanitas kita itu biasanya bilang Nah, sebenarnya O-gap itu wajar ketika itu disuarakan 1, 2 kali atau 3 kali saja gitu ya. Itu wajar. Tapi kalau O-gap dibunyikan dalam 1 menit 10 kali, 5 kali, ya atau lebih dari itu, maka ini yang harus dihindari karena ini sangat mengganggu audiens. Ya. Nah, caranya apa untuk melatih menghindari O-gap ini? Pertama, Anda harus kuasai materi dulu dan yang kedua adalah Anda latihan di depan cermin. Anda hafalkan dulu itu teksnya, kemudian Anda berlatih di depan cermin. Ya, ketika Anda berpikir, tahan mulutnya untuk mengucap O-gap. Ya, tahan. Ketika Anda berpikir, Anda diam. Lalu lanjut ke kata berikutnya. Berpikir lagi, diam. Nggak apa-apa. Ya, untuk pengalaman pertama di awal-awal selaku pemula, itu lebih baik daripada Anda membunyi-bunyikan O-gap. Ya, jadi contoh teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul perancangan kemasan Oikyo UMKM di Surabaya. Nah, it's better. Ya. Jadi nggak apa-apa, temponya lambat, tapi di situ Anda tidak menggunakan O-gap. Nah, nanti kalau udah berlatih berulang kali, maka tempo Anda bisa semakin cepat. Gitu ya. Kemudian berikutnya, teknik vokal. Hal apa yang harus dilatih? Intonation. Tadi ya, tentang pitch-nya rendah, gunakan yang
pitch rendah. Kemudian clarity, kejelasan, artikulasinya harus jelas mengucapkan huruf vokal dan konsonan, dan energinya. Ya, tadi sudah saya kasih tips ya bagaimana untuk melatih atau menampilkan ya, mengeluarkan suara dengan penuh energi. Baik, selanjutnya kita akan latihan pernafasan, yaitu nafas dada dan perut. Ini berpengaruh sekali untuk menghasilkan suara yang full energi dan juga kita nggak capek. Ketika presentasi dalam waktu yang lama, kita nggak capek. Gimana caranya? Ya, gunakan nafas perut, jangan nafas dada. Nah, kalau nafas dada, kita hirup udara lewat hidung, penuhi paru-paru kita dengan udara, lalu hembuskan lagi lewat hidung. Ciri dari nafas dada, ketika kita menghirup udara, bahu kita naik. Ya, bahu kita naik. Oke, itu nafas dada. Yang berikutnya adalah nafas perut. Nafas perut sama, dihirup lewat hidung, tapi seolah-olah dia masuk ke dalam perut bagian bawah, ya. Kemudian kuat, menguatkan otot perut Anda dan bahu ini tidak naik turun ya. Ya, jadi masukkan udaranya langsung ke dalam perut bawah, sehingga yang mengembang adalah perut Anda. Nah, gunakan nafas perut ini ya. Ini bermanfaat untuk menguatkan otot perut Anda. Jadi ketika berbicara, power Anda itu bisa keluar, bisa kuat ya karena didukung oleh otot-otot perut Anda. Ya. Jadi kalau bicara itu otot perutnya itu seperti mengencang, ya, mengeras gitu ya. Kita latihan nafas perut. Ya, teman-teman. 1 2 3. Rasakan perut Anda mengembang ketika Anda menghirup udara. Nah, kemudian tahan, lalu Anda bicara. Ya, teman-teman, bagaimana dengan latihannya? Bla 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 bla. Rasakan ketika sudah menghirup udara, keraskan perutnya, lanjut bicara. Nah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya adalah teknik vocal warming up. Suara kita perlu pemanasan sebelum melakukan presentasi. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti twist tongue, ya. Jadi keselip lidahnya atau belibet dalam istilah yang lain. Nah, karena kita presentasi ya, mengeluarkan vokal itu melibatkan beberapa otot ya. Tentunya di sini ada lidah ya, kemudian otot rahang, kemudian juga pundak, leher, ini juga berpengaruh ya. Kemudian di dalam rongga mulut ini juga yang paling vital. Maka oleh karena itu kita harus melakukan pemanasan sebelum presentasi. Ya, ambil waktu 5 atau sampai 10 menit untuk melakukan vocal warming up ini sebelum kalian presentasi. Kita praktekkan vocal warming up. Yang pertama, putar pundak. Bisa dalam satu set 8 kali putaran, atau bisa sampai 2 set. Kemudian ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 1 sampai 2 set sampai Anda merasa rileks. Kemudian pijat rahang kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan 2 set. Putar leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kalian lakukan 2 sampai 4 set. Kemudian yang keempat adalah humming. Ya, dengan menggumam supaya bibir kita ini menjadi lemas ya. Ini tujuannya juga untuk rongga
di tenggorokan kita atau pita suara kita juga lemas ya. Bisa kalian lakukan mulai dari nada yang paling rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau kalian bisa variasi sambil menyanyikan lagu apa gitu ya, nada lagu, musik tertentu. Yang penting kalian humming. Oke, berikutnya kita akan mengolah lip trill, latihan lip trill ya. Seperti ini. Nah, itu adalah contoh lip trill ya. Ini tujuannya adalah juga untuk melemaskan bibir. Karena seringkali kita twist tongue itu juga karena juga bibir kita kaku atau lidah kaku. Kalau lidah kaku kalian bisa juga mengolahnya dengan berlatih mengucapkan huruf R, Nah, itu adalah beberapa teknik vokal warming up, teman-teman. Dan hal inilah yang saya praktekkan sendiri ketika saya sebelum tampil MC gitu ya. Ketika saya perjalanan menuju kampus, misalkan di dalam kendaraan, saya sambil latihan tuh, lumayan setengah jam sampai kampus, saya bisa warming up. Ya, mulai dari teknik tahapan yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, ini harus kalian lakukan teman-teman, pemanasan. Seperti halnya kita kalau mau renang ya, kalau kita tidak mau cedera, kram, maka harus warming up dulu sebelum masuk ke dalam kolam renang supaya tidak kram. Sama ya, prinsipnya sama. Nah, setelah kita berbicara atau membahas dan belajar tentang intonasi, berikutnya adalah tentang gesture. Suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti wicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Gestur mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, dan bagian lain dari tubuh. Jadi gestur adalah sikap tubuh mulai dari ujung kepala sampai dengan rambut. Maka hal itu juga meliputi tentang ekspresi wajah kita, gerakan tangan, gerakan badan secara keseluruhan, itu semua adalah tentang gestur. Nah, mulai dari tatapan mata, teman-teman, ya. Bagaimana tatapan mata kita saat presentasi kepada audiens, ya? Tatap tepat pada matanya. Nah, kalau audiensnya banyak bagaimana, Bu? Mata siapa yang harus saya tatap? Tips pandangan mata. Jika berbicara di kelompok kecil, lakukan kontak mata ke seluruh audiens. Jadi artinya mulai dari awal presentasi sampai akhir presentasi, kalian menatap satu persatu mata dari audiens, bergantian. Misalkan audiens yang satu kalian tatap selama 4 detik, kemudian beralih ke sampingnya 4 detik, sampingnya 4 detik. Ini sambil bicara ya, kalian sambil presentasi, tatap 4 detik, 4 detik, 4 detik, sampai seluruhnya kalian tatap. Tujuannya apa? Menatap tepat pada matanya. Ini adalah untuk menciptakan bonding. Ya, kalau tidak ada bonding, kalau tidak ada interaksi dengan audiens, maka presentasi Anda gagal. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena itu tidak meninggalkan kesan bagi audiens. Nah, jika berbicara di kelompok besar, lakukan kontak mata ke setiap bagian kelompok. Misal, seperti ini gambarannya ya. Di sini audiens kita bagi ke dalam dua bagian ya, sisi kiri dan sisi kanan. Ketika di kelompok besar, misalkan audiensnya ada 500 orang gitu ya. Nah, dalam benak kita bagi dalam
pembagian imajiner ya dalam kepala kita, kita bagi audiens itu ke dalam kelompok kiri depan, tengah, dan belakang, kanan depan, tengah, dan belakang. Jadi contohnya seperti ini, di sayap kiri, ya di bagian yang kiri ini, kita bagi kiri, ya ini kiri ya, kiri depan. Nah, maka ini satu baris depan. Kemudian tengah, ya tengah. Kemudian belakang, itu yang paling belakang. Jadi di bagian kiri kita bagi menjadi 3 kelompok lagi. Depan, tengah, dan belakang. Pun sama dengan kelompok yang sebelah kanan. Ya, kelompok depan, tengah, dan belakang. Nah, lalu kita ambil satu orang dari masing-masing kelompok itu. Contohnya ya, di sayap kiri depan saya ambil orang ini. Saya tatap matanya selama 4 detik sambil bicara. Intonasi adalah bla 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 bla. Selesai. Kemudian kalimat berikutnya saya tatap, saya ambil mata satu orang dari kelompok yang tengah. Misalkan saya ambil yang ini. Ya, satu orang ini. Maka ketika Anda presentasi gunakan pitch rendah. Ciri-ciri dari suara pitch rendah adalah bla 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 bla. Selesai. 4 detik ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, sambil saya menerangkan kalimat berikutnya, mata saya melihat, ya, pilih satu orang juga yang di paling belakang. Tepat pada matanya saya tatap selama 4 detik. Bla 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 bla. Kemudian presentasi selanjutnya ya, slide berikutnya dan seterusnya seperti itu ya. Satu orang depan, satu orang di tengah, satu orang di belakang. Sehingga kita ini menyapu ke seluruh audiens. Ya. Nah, itu adalah tips pandangan mata, teman-teman. Catat poin penting di sehelai kertas dalam bentuk mind mapping untuk memudahkan Anda ketika presentasi. Ya, kalau kita fokus melihat kepada screen misalkan ya, membaca. Nah, maka kita tidak ada pandangan atau bonding tatapan mata dengan audiens. Nah, ketika menatap audiens, otomatis kita kan harus hafal ya materinya di luar kepala. Nah, atau ini tadi, kalian bisa membuat catatan poin penting di sehelai kertas dalam bentuk mind mapping. Jadi ketika Anda menyapu pandangan kepada audiens, ketika lupa, kalian baca nih poin-poinnya. Begini. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian setelah mata, bagaimana sikap atau gestur dari tangan? Ya, ini adalah contoh-contoh gestur tangan yang harus kalian hindari. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu adalah menggosok-gosokkan tangan ya karena gugup. Nah, kemudian juga bisa seperti ini. Ya. Nah, ya. Kemudian juga menggosok-gosokkan tadi ya. Gosok-gosokkan atau juga the ringer itu adalah meremas-remas karena gugup. Nah, itu harus dihindari ketika kalian presentasi nih, mulai dari awal sampai akhir. Nah, lalu ya ini adalah sikap yang harus dihindari ya, the bad habit ketika kalian presentasi. Kliki-kliki. Seperti apa sih? Contohnya kalau presentasi bawa bolpen, terus kalian klik 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 di saku, klik 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 klik. Nah, itu akan mengganggu audiens. Kemudian the jab itu suka mukul-mukul-mukul gini. Ya, iya. Nah, berulang kali begini-begini. Kalau 1-2 kali sih nggak apa-apa, tapi selama presentasi begini-begini ini mau ninju siapa nih gitu ya. Kemudian irisan. Bapak Ibu yang saya hormati, beginilah apa yang terjadi jika kita tidak bisa menerapkan visi misi dari perusahaan ini. Nah, ini mengganggu ya, irisan-irisan seperti ini. The ringer itu meremas ya, meremas-remas gini, tangan-tangannya diremes, mungkin karena gugup ataukah karena hal yang lain. Kemudian the 7 minutes each seperti menggaruk kepala, menggaruk leher, megang kerah baju, megang kancing, ngusap dahi, ngusap dagu, apa ya, nah
Nah, ini mengganggu ya, tidak menunjukkan otoritas kalian. Nah, yang bagus seperti apa? Finger counting. Contohnya ketika kalian menjelaskan tentang poin-poin. Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, dan yang keempat adalah, nah, jadi ini adalah komunikasi nonverbal yang menguatkan dari komunikasi verbal kalian. Kemudian sound effect. Sound effect bisa misalkan, nah, yang bisa gini ya, aha. Nah, kalian bisa memanfaatkan gestur-gestur yang bisa mengeluarkan sound effect. Nah, kemudian cherry picking ya. Inilah yang saya maksud. Ini cherry picking itu seperti orang memetik cherry ya. Nah, ketika Anda ingin menekankan suatu poin permasalahan atau suatu poin pembahasan dari materi itu, ya. Inilah teman-teman, inilah yang saya maksud dengan intonasi. Nah, itu ya. Kemudian dealing card, ya, dealing card. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara bla 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 bla. Nah, bagi Anda pasti ini sesuatu yang bukan asing lagi. Maka oleh karena itu, nah, jadi tangan-tangan yang terbuka ini, tangan-tangan yang terbuka ya, sesekali bisa kita pakai. Kemudian space party ini adalah kita seolah-olah menggambarkan sesuatu ya dengan gerakan tubuh kita ya, menggambarkan sebuah ruangan atau sebuah benda gitu ya dengan. Nah, di sini kayak seperti halnya saya tadi menggambarkan seorang sahabat misalnya, ada sahabat yang sedang bercerita kepada sahabatnya. Lah, ini. Nah, menggambarkan sebuah ruangan atau objek imajiner ya menggunakan tangan kita. Kemudian bagaimana sikap kaki kita? Nah, ini saya akan memperagakan contoh gestur kaki yang benar ketika Anda presentasi. Oke. Yang pertama, hindari gestur berikut ini. Seperti ini. Ya, kemudian seperti ini. Ya, ini seperti orang mau main sepak bola. Ya. Kemudian di dalam saku sudah, kemudian berkecak pinggang. Ya, berkecak pinggang seperti ini. Ya, ini menggambarkan presentator seperti orang yang sangat sombong dan angkuh. Nah, ya. Kemudian contoh yang bagus seperti apa? Ya. Contoh yang bagus adalah posisi Anda siap. Ya, kaki boleh tertutup seperti ini atau boleh terbuka sedikit, yang penting Anda nyaman, tidak berpangku pada satu kaki atau bersandar kepada satu kaki. Ya. Seperti ini, dua, sigap. Ya. Kemudian tangannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ya. Ini pundak ini juga lihat ini tegak, ya. Badannya tegak. Ya. Jangan bungkuk, jangan juga terlalu dikek seperti ini. Ya. Ya. Jadi posisinya lurus tegak, ya. Mata juga lurus, dagu juga sedang, jangan terlalu diangkat, jangan terlalu lurus juga. Nah, kemudian sikapnya, tangannya seperti ini. Bisa kalian mulai seperti ini. Contoh presentasi tugas kelompok ya dalam suatu kelas, di sebuah kelas. Ya, mulai dengan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Perancangan Kemasan Oikyo PT Surabaya Indofood di Jawa Timur. Nah, sebelum saya mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alila, dan yang kedua Imron, tiga Febri, dan saya sendiri sebagai ketua kelompok di sini. Nah, teman-teman, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa pada pagi hari ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada para dosen pembimbing
dan juga para dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada kali ini. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan presentasi mulai dari pendahuluan. Nah, itu adalah contoh sikapnya. Untuk bagaimana gestur tubuhnya Anda harus tegak sehingga Anda terkesan atau terlihat siap. Ya, jangan yang begini, jangan juga yang begini, atau begini, atau bahkan siap gini aja. Ya, tangannya, tangan, kaki, badan, wajah harus yang siap. Ya, siap. Atau bisa rileks lagi kakinya yang cewek, misalkan boleh maju seperti ini. Ya teman-teman, hari ini saya juga akan mempresentasikan hasil dari desain kelompok kami. Yang pertama, kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Seperti itu ya contohnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh gestur kaki yang harus kalian hindari adalah jelly legs, Michael Jackson fits, and the rocking horse. Jelly legs itu yang seperti ini. Jelly legs itu adalah ketika kakinya itu kayak gerak-gerak gitu ya, bergetar-getar gitu ya, getar-getar gitu ya, karena dia gugup ya, sehingga dia getar-getar gitu kakinya. Nah, ini ya. Kemudian Michael Jackson fit itu adalah dia yang bergerak ke sana kemari ya. Kakinya tuh nggak bisa diam kayak Michael Jackson dance gitu ya. Kemudian the rocking horse ya, itu juga dia sama, hampir sama dengan Michael Jackson fit. Kalau the rocking horse itu dia ya lebih berlebihan lagi ya, dia ke sana kemari, kemudian maju, mundur, nggak jelas ya, karena dia berusaha untuk mengatasi kegugupannya dan dia terlalu sering bergerak ke sana kemari, ya sehingga mata audiens itu jadinya distraction, nggak bisa fokus dengan pergerakan dia yang tidak terarah. Nah, maka yang bagus seperti apa? Seperti yang pertama itu tunjukkan otoritas Anda, seperti tadi ya, sikap sempurna dengan gerakan tangan yang bagus, bisa seperti ini atau bisa seperti ini, ya. Kemudian kalian juga bisa bergerak ke satu sisi panggung, ya, ke sisi yang lain, tapi dalam waktu yang relatif lambat, ya misalkan, nah, dalam satu slide kalian di sini, bla 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 bla, slide kedua, ketiga, kemudian ganti topik kalian bisa berpindah ke sini, nah, supaya audiens itu juga tidak jemu, tidak bosan melihat Anda atau melihat tampilan ya dalam sebuah panggung itu. Seperti itu ya teman-teman. Baik, demikian tadi presentasi pada kali ini. Kita sudah membahas panjang lebar tentang intonasi dan juga gestur. Saya harap teman-teman di sini bisa mempraktekkan bagaimana intonasi dan juga gestur tersebut. Selamat berlatih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.